Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Senang kita bisa bertemu kembali dalam ringkasan sekolah sahabat harian. Dan pada saat ini kita tiba pada pelajaran yang ke-7 dengan judul besar Misi kepada Sesama Saya. Dan pada saat ini, malam hari ini, pelajaran ini ditutup pada hari Kamis dengan judul besar Kisah Orang Samaria yang Murah Hati. Di pelajaran hari Kamis ini diceritakan tentang kisah seorang Samaria yang murah hati. Sebelum cerita tentang orang Samaria yang disampaikan oleh Yesus ini, di situ Yesus bertemu dengan ahli Taurat yang hendak menguji dia. Kalau kita bisa baca ayatnya di dalam buku Lukas ayat yang ke-10, kita sama-sama baca Alkitab ya. Dimulai dari pasal 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, yaitu ahli Taurat itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Dari perikop 4 ayat ini kita bisa melihat beberapa hal ya yang kita bahas di pelajaran hari Kamis ini. Berkaitan dengan seringkali kita terjebak pada sebuah firman Tuhan hanya sebatas sebagai pengetahuan saja gitu ya, yang kita pelajari, yang mungkin kita renungkan gitu ya, akan tetapi kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya di ayat yang ke-28 Yesus memberikan satu penekanan ya. Jawabanmu itu benar. Artinya bahwa secara teori ahli Taurat ini dia benar gitu ya. Ada satu perintah yang ditambahkan oleh Yesus, dikatakan perbuatlah demikian. Artinya selama ini mungkin ahli Taurat ini mereka sangat cerdas, sangat smart untuk membahas pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi mereka hampir tidak pernah mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan ini menjadi satu tantangan juga untuk kita pada saat ini, di zaman ini, bagaimana kita harus menjadi Injil yang hidup, yang bisa dilihat, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kemudian yang berikutnya masuk kepada cerita ya dari perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati ini. Di situ dikatakan ada seorang yang terluka oleh karena penyamun ya. Dia dirampok, kemudian luka parah gitu. Kemudian dia dibuang di pinggir jalan. Lalu ada tiga jenis orang ya, atau 3 jenis orang yang memiliki status yang berbeda yang lewat. Yang pertama adalah seorang imam ya. Pada waktu melihat orang yang menderita ini, yang luka parah ini, ternyata dia menghiraukannya juga. Kemudian orang Lewi ketika datang, kita tahu Lewi juga adalah pada waktu zaman dulu di dalam kehidupan bangsa Israel, seorang Lewi adalah orang-orang yang bekerja untuk melayani Tuhan gitu. Nah, ketika melihat orang yang menderita ini pun, orang Lewi ini juga berlalu dengan begitu saja. Kemudian yang ketiga, ada seorang Samaria ya. Samaria ini kita tahu bahwa bagi orang Yahudi pada waktu itu adalah orang kafir gitu ya. Orang kafir, tetapi orang Samaria ini mengambil orang yang luka ini, dibawanya, kemudian ditaruh di penginapan, kemudian dia menyuruh pemilik penginapan ini untuk merawat beliau sampai dia sembuh, dan kemudian dia membayarnya.
Nah, dari sini mungkin kita juga pernah mengalami ya, pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin terkadang orang-orang yang kita pandang di gereja, entah itu pendeta atau tua-tua jemaat atau anggota jemaat yang mungkin kita lihat mereka cukup dewasa secara iman, ternyata tidak banyak membantu ketika kita melihat ada orang-orang yang di sekitar kita atau anggota-anggota yang menderita gitu ya. Sementara ketika kita berbicara tentang keramahan, ternyata di luar sana ada orang-orang yang mungkin tidak seagama dengan kita, lebih ramah, lebih memperhatikan, lebih murah senyum, lebih mau menegur sapa gitu ya. Itu membuat satu perbedaan yang signifikan yang kita lihat. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang kebaikan ya, nah, di sana mungkin kita bisa menemukan ternyata ada orang-orang yang tidak seagama dengan kita, ternyata jauh lebih baik dengan kita, lebih banyak memberi daripada kita. Nah, ini terkadang menjadi satu dilema yang mungkin kita rasakan setiap hari yang kita lihat gitu ya. Nah, itulah sebabnya penekanan di pelajaran kita hari Kamis ini adalah sama seperti Yesus menasihatkan kepada imam ini, demikian juga perintah ini menjadi bagian kita. Tuhan mau supaya kita menghidupkan kasih yang sebenarnya, yang sering kita bicarakan, kita implementasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian setelah mendengar jawaban daripada Yesus, maka imam ini berkata di ayat yang ke-29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang ini berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia itu? Jadi bayangkan, Tuhan sebetulnya tidak pengen ya menelanjangi ya imam ini ya, menunjukkan kesalahannya gitu ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa begitu kerasnya hati dari imam ini sehingga membuat dalih yang lain ya. Dia katakan, siapakah sesamaku manusia ini? Nah, di pelajaran hari Kamis ini dikatakan bahwa sesama manusia kita ialah setiap orang yang memerlukan pertolongan kita. Tidak memandang suku, agama, warna kulit dan lain sebagainya, tetapi orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Sesama manusia ialah setiap jiwa yang dilukai dan ditindih oleh musuh. Sesama manusia ialah setiap orang yang menjadi milik Allah. Nah, disinilah menjadi satu perenungan bagi kita semua, tantangan buat kita semua, ajakan juga bagi kita sebagai umat-umat percaya bahwa kita harus mulai belajar untuk menghidupkan kebenaran yang selama ini kita yang selama ini kita pelajari gitu ya, agar Injil itu ataupun kabar baik itu bisa dirasakan, bisa dilihat oleh banyak orang di luar sana. Tentu saja bukan oleh karena kesanggupan kita atau kekuatan kita sendiri gitu ya, tetapi sebagaimana dengan pelajaran-pelajaran kita sepanjang satu minggu ini maupun di minggu yang lalu, bahwa kita tidak bekerja sendiri. Oleh karya Roh Kudus, oleh pekerjaan Kristus di dalam hati kita yang mengubahkan kita, itulah yang menyanggupkan kita untuk melakukan satu kebaikan gitu ya. Sehingga hal yang melakukan sesuatu yang baik itu bukan satu beban, bukan satu hal yang berat untuk kita lakukan, karena itu sudah menjadi satu budaya yang mendarah daging di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan kebaikan. Inilah yang mungkin bisa kami sampaikan. Biarlah doa kita bersama, kita bisa menjadi Injil yang hidup yang bisa dinikmati ataupun dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati.